Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Public Speaking. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap sehat dan tetap semangat ya. Oke, di pertemuan yang ketujuh kita akan membahas tentang penguasaan storytelling. Ada 5 hal yang akan kita bahas. Bahasan kita yang pertama adalah cara menguasai storytelling. Yang kedua adalah komponen dari sebuah cerita. Yang ketiga adalah cara menghadapi audiens pasif, tidak tertarik, dan audiens yang senior. Yang keempat adalah merencanakan sesi tanya jawab. Yang kelima, tips menjawab pertanyaan. Sudah siap? Busu juga sudah siap. Kalau sudah siap, kita akan mulai. Oke, untuk yang pertama, kita akan bahas tentang cara menguasai storytelling. Sebelum itu, Ibu mau tanya ini, apa itu storytelling? Ada yang tahu? Oke, storytelling merupakan salah satu daya pikat utama dalam berbicara, khususnya public speaking. Cara menguasai storytelling. Yang pertama, kita harus mengenali audiens, kemudian kita harus memahami materi atau cerita yang akan disampaikan. Kemudian kita harus merangkai cerita. Setelah itu kita berlatih, ya. Kita harus memperhatikan gestur tubuh kita dan lakukan kontak mata. Tenggelamkan audiens dalam sebuah cerita. Seakan-akan dia benar-benar ada dalam cerita itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan cerita pribadi dari pengalaman pribadi kita. Kita akan lebih menghayati karena kita ini mengalami hal tersebut ya. Kemudian kita bisa menciptakan ketegangan dan klimaks. Ceritanya kalau tegang kan orang akan tertarik. Tapi kalau datar nggak akan tertarik. Oke. Kemudian kita juga harus membuat karakter itu menjadi lebih hidup. Nah, caranya gimana itu? Karakter supaya lebih, kalau jahat ya berarti suara kita kelihatan jahat. Kemudian kalau lemah, suara kita kelihatan sangat lembut, lemah, bahkan kasihan. Misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian sampaikan pesan secara tersirat dan akhiri dengan baik, positif dan inspiratif. Oke, kita beralih ke session yang kedua, yaitu komponen dari sebuah cerita. Komponen dari sebuah cerita sebenarnya isinya apa saja. Yang pertama adalah orientation, yang kedua adalah karakter dari cerita tersebut, kemudian ada konflik di situ, kemudian ada resolusi. Itu adalah komponen dari sebuah cerita. Contoh penggunaan cerita dan komponennya. Jadi misalkan ini Ibu kasih contoh ya, ada cerita judulnya Bahagianya Adalah Bahagiaku. Nah, orientasinya apa? Orientasinya itu ada anak yang bernama Lela, dia itu anak dari seorang ibu yang bernama Siti. Nah, suami dari Bu Siti ini meninggal atau ayah dari Lela yang meninggal. Itu orientasinya. Konfliknya gimana konfliknya? Konfliknya adalah itu tadi, mereka bingung ya. Bingung karena apa? Oh, kenapa ayahnya belum pulang? Itu salah satu contoh konflik di situ. Kemudian karakternya di sini tuh, karakternya adalah ibunya ini suka sekali sholat raweh. Kemudian juga kadang-kadang dia juga mengajak siapa ini Lela untuk sholat raweh, tapi dia lebih suka untuk berbelanja baju lebaran daripada sholat raweh. Ini ada karakternya. Nah, setelah karakter ini kita akan ada resolusinya. Resolusinya adalah yaitu tadi kan suaminya Bu Siti tadi meninggal ya, meninggal ketika hari raya tahun lalu. Sejak itu ketika dia Ramadan dia rasa apa ya, kehilangan, tapi sekarang dia udah bisa menerima kepergian dari suaminya tadi, sudah bisa ikhlas. Nah, akhirnya dia mau sekali untuk misalnya diajak membeli baju hari raya. Itu ada resolusinya. Itu adalah contoh dari komponen cerita tadi. Sedangkan unsur instruksi dalam cerita itu ada tema, penokohan, karakterisasi, alur atau plot, setting, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Udah jelas sampai sini? Kalau udah jelas kita akan beralih ke
Sesi yang ketiga yaitu cara menghadapi audien yang pasif, tidak tertarik, dan audien yang senior. Cara menghadapi audien yang pasif, caranya gimana? Kita lakukan riset dulu terlebih dahulu. Kita hindari kursi yang kosong di audien. Jadi misalkan audien bisa disuruh maju di depan biar diisi terlebih dahulu. Kemudian ada sesi ice breaking. Kita cairkan suasana dengan pantun, dengan gerakan senam. Misalkan audien diajak berdiri, diajak bergerak supaya dia nggak capek mendengarkan kita berbicara. Karena kadang fokus orang itu hanya sekitar 30 menit pertama. Setelah itu dia akan kurang fokus. Kemudian kita memberikan komitmen kepada audien. Misalkan setelah ini saya akan memberikan kuis, bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari saya akan mendapatkan hadiah yang sudah saya taruh di meja. Misalkan di sini ada 5 hadiah untuk 5 orang pemenang. Saya seperti itu ada komitmen untuk menghadapi audien yang pasif. Yang berikutnya, cara menghadapi audien yang tidak tertarik. Yang pertama caranya gimana? Kita harus tunjukkan antusias dan semangat. Yang kedua, kita ciptakan motivasi dan rasa ingin tahu bahwa topik yang kita bicarakan menarik. Topik yang kita bicarakan itu yang lagi tren sekarang ini, yang akan menjawab permasalahan dari mereka. Kemudian kita bisa menggugah gambar, video yang menarik buat mereka. Dan kita tidak bertele-tele serta kita ketika menyampaikan memakai eye contact. Oke. Berikutnya, cara menghadapi audien yang senior, lebih senior dari kita. Yang pertama adalah jadikan kredibel, berkualitas. Kita harus berkualitas ya ketika menyampaikan sesuatu. Kemudian kita harus melibatkan mereka dalam presentasi. Kita bisa menyapa mereka ketika kita awal berpresentasi. Kita bisa mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu senior saya. Terima kasih, di sini saya bukan mempresentasikan apa yang saya tahu. Saya cuma berani untuk berbagi dan sharing dengan apa yang terjadi sekarang. Misalnya seperti itu kata openingnya. Saya ucapkan selamat datang di kegiatan ini. Matur nuwun sudah datang Bapak Ibu. Misalkan seperti itu. Yang kedua, manfaatkan waktu sebelum presentasi untuk mengenal mereka. Jadi kita bisa memperkenalkan bahwa kita bisa berdiri di sini, kita menjadi orang seperti ini karena kita ada senior dan seniornya hadir. Misalkan seperti itu. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ahmad, senior saya yang mengajari saya. Sekarang untuk mensupport saya untuk berbicara di depan ini, untuk sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Aplaus dulu untuk senior saya. Misalkan seperti itu. Kemudian kita manfaatkan sesi perkenalan di awal-awal presentasi. Itu ya jadi ya cara-caranya. Yang sesi yang keempat adalah merencanakan sesi tanya jawab. Nah, ketika merencanakan sesi jawab, apa aja yang kita lakukan? Yang pertama, jangan akhiri presentasi Anda dengan tanya jawab. Tapi ketika presentasi Anda juga menerima pertanyaan, itu kan lebih hidup. Itu berarti kita juga mengantisipasi pertanyaan yang akan muncul ya. Kemudian kita bisa merangkum ulang pertanyaan membingungkan. Jadi misalkan gini, tergantung dari kesiapan kita sebagai seorang public speaker ya. Misalkan di tengah-tengah ada audien yang bertanya dan kita langsung menjawab, itu kan lebih bagus karena akan terjadi komunikasi dua arah. Atau kita juga bisa tampung pertanyaan di akhir. Jadi kita bisa pakai dua cara. Ketika berbicara kita bersedia menjawab, biar ada terjadi komunikasi dua arah, kita bisa memancing pertanyaan, dan di akhir kita bisa membuka sesi tanya jawab. Kemudian kita juga tentukan durasi sesi tanya jawab tersebut, kita tentukan durasinya, misalkan 15 menit, maksimal 5 orang penanya, misalkan seperti dengan 5 pertanyaan. Kemudian jawablah pertanyaan tadi dengan tepat, nggak bertele-tele tapi tetap sederhana. Kemudian beritahukan pada pendengar bahwa sesi tanya jawab sudah akan berakhir. Jadi intinya seperti itu. Jadi intinya kalau mau meletakkan sesi tanya jawab sebelum bagian penutup dari presentasi Anda ya. Kemudian panjang sesi tanya jawab juga termasuk dalam durasi total presentasi. Dengan menyebutkan batas jumlah pertanyaan. Mengulangi pertanyaan audien, kemudian pastikan Anda menjawab dengan singkat dan pilih penanya dari posisi yang berbeda. Misalkan dari depan, kanan, dan kiri Anda. Oke, itu adalah materi dari materi pertemuan ke-7. Ini adalah pertemuan yang terakhir, itu pertemuan ke-8. Kita akan bertemu di UTS. Bahan UTS-nya adalah dari pertemuan yang pertama hingga pertemuan yang ke-7. Selamat
mempelajari lagi, dibuka-buka lagi videonya, modulnya, PPT-nya dipelajari lagi. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Ibu Susi pamit terlebih dahulu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.